Baiklah, sekarang kita akan membahas formula VLOOKUP dengan dua syarat atau penggabungan VLOOKUP dengan if. Untuk memahaminya, kita perlu berhadapan dengan soal, yaitu laporan biaya tamu bulan Januari-Februari 2007 Hotel Nusantara. Ini sekedar tabel saja untuk memahami rumus tersebut. Nah, sekarang di sini untuk tugas kita sekarang mengisi kelas kamar, tarif kamar, lama nginap, tagihan, pajak, potongan, total bayar. Nah, untuk mengisi itu kita disiapkan ada tabel data, ada keterangan kode kamar, dan ada data yang dicari. Pertama, kita akan mengisi kelas kamar. Kelas kamar diisi dengan diperoleh berdasarkan tabel data, yaitu digit 1 sampai dengan 3 menyatakan kelas kamar. Sebelum kita mengisi kelas kamar ini, terlebih dahulu kita membuat nama atau array atau nama ring. Caranya adalah blok tabel data ini. Sudah itu, kalau belum punya, kita lihat nemboknya di sini pasti kosong, kita ketik, beri nama tabel underscore data, sudah itu enter, maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita klik, dia muncul tabel data. Nah, berikutnya kita sekarang tulis rumus menggunakan VLOOKUP. Karena di sini yang sebagai tabel pembantu ada 3 karakter, sedangkan kode kamar ada 5 karakter, dan yang cocok 3 dari kiri, maka kita menggunakan rumus let. Sehingga rumusnya bisa ditulis sama dengan VLOOKUP kurung buka let A5. A5 itu adalah kode kamar, 3 karakter dari kiri, dimunculkan tabel data atau array atau nama ring data, kolom nomor 4. Kenapa kolom nomor 4? Karena letak dari kelas kamar itu ada di kolom nomor 4. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu enter. Nah, maka kita dapatkan EXC adalah eksklusif. EXC-nya eksklusif. Nah, berikut kita cari tarif per hari. Untuk tarif per hari, apabila single dia itu ekonomis, ongkosnya 300.000. Kalau tarif per harinya double untuk kelas ekonomis, dia itu 400.000. Nah, begitu juga seterusnya. Disinilah letak kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan dua syarat atau penggabungan VLOOKUP dengan if, sehingga rumusnya menjadi kita di sini VLOOKUP-nya tulis 2 kali karena ada juga cara lain ya. Jika di sebelah kanan, saya ulang, jika dari kanan sel A5 itu satu karakternya sama dengan angka 1, angka 1-nya dikasih tanda petik karena dia gabung dengan huruf. Jadi numerik ini statusnya sekarang menjadi karakter, karena itu diapit tanda petik. Maka berlaku rumus VLOOKUP dari kiri A5 3 karakter itu dimunculkan nama ring atau ring tabel data kolom nomor 2, karena dia itu yang single terletak pada kolom nomor 2. Tarif yang single itu di sini 1, berarti single yang kolom nomor 2. Selanjutnya kita syarat yang kedua. Jika di sebelah kanan A5 atau sel A5 itu satu karakternya sama dengan 2,
2 juga diapit tanda petik karena dia status sudah menjadi karakter. Maka VLOOKUP dari kiri sel A5 itu 3 karakter supaya munculkan array kolom nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena yang double itu ada di kolom nomor 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita kasih 0 sebagai penutup, bisa juga kita kasih false. Nah, kalau tidak ada, kalau kurung tutupnya ini bingung atau malas ngitung, boleh enter saja. Ini tanpa tanda kurung ya. Enter, sudah itu enter lagi sekali, maka tanda kurungnya akan isi secara otomatis. Nah, berikutnya untuk dua kolom ini boleh sekarang di copy sekaligus. Ya. Nah, sekarang untuk mencari lama nginap adalah check out dikurangi check in atau pergi dikurangi datang, yaitu F5 dikurangi E5. Ya, ini ya. Kalau misalnya ini belum dibuat, ya saya hapus saja ya. Biarkan dulu hanya satu baris saja. Nah, berikutnya untuk tagihan di sini sudah ada tarif per hari kali lama nginap. Untuk tagihan yaitu D5 kali G5. D5 ini adalah tarif, G5 ini adalah lama nginap. Setelah enter, maka hasilnya 3.300.000. Nah, sekarang untuk pajak, di sini ada ketentuannya. Jika jenis kamar itu single, maka pajak 5% dari tagihan. Jika jenis kamar itu double, maka pajak 10% dari tagihan. Nah, sehingga rumus dari mencari pajak bisa ditulis seperti ini. Sama dengan F dari kanan sel A3 itu 1, berarti dia itu adalah single ya. Maka satunya ingat diapit tanda petik, maka 5% kali H5. H5 itu adalah tagihan. Kalau tidak, berarti 10% kali H5. Setelah enter, maka akan menghasilkan 165.000. Berikutnya untuk mencari potongan, ya, kita lihat ketentuannya. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongannya 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Nah, selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Gitu. Ya, sehingga rumusnya menjadi untuk mencari potongan ya, menggunakan rumus if. Jika sel G5 itu adalah lama nginap, jika sel G5 lebih besar dari 10 hari ya menginapnya, maka 5% kali H5. H5 itu tagihan. Yang kedua syaratnya, jika G5 lebih besar sama dengan 6, maka dia dapat 3% kali H5 atau tagihan. Kalau tidak, dia tidak dapat potongan atau 0. Sudah itu kurung tutup 2 kali, karena if-nya 2 kali ya. Atau langsung enter juga boleh. Enter sehingga menghasilkan 99.000. Selanjutnya total bayar. Kita lihat, total bayar rumusnya bagaimana seharusnya total bayar. Total bayar itu logikanya adalah tagihan ditambah dengan pajak ya dikurangi potongan. Karena di sini plus dan minus, dia boleh ditulis langsung tanpa mengisi tanda kurung. Sehingga H5 itu adalah tagihan ditambah dengan pajak atau I5 dikurangi total bayar atau J5 enter menjadi 3.366.000. Nah, setelah itu kita blok lalu copy ke bawah. Ya, begitu.
Nah, selanjutnya jumlah. Kita harus jumlahkan yang ini untuk lama nginap, tagihan, pajak, potongan, total bayar. Kita bisa menulis dengan secara manual boleh, yaitu sama dengan sum begini ya, drag, kurung tutup, enter. 53 hari, ini tidak perlu ditulis lagi, cukup di blok saja. Iya, nah untuk ini berarti kurang lebar. Nah, sekarang untuk, wah ini kok hari-hari jadinya semua hari-hari. Nah, kalau berisi hari-hari begini, kita kembalikan saja, kita blok. Sudah itu, klik kanan, format cell, number, sudah itu general, oke. Ya, begitu ya, menghilangkan hari-harinya. Nah, kalau mau menginginkan titik koma, ini di blok, kita kasih titik koma lewat home, sudah itu cari koma. Nah, sudah ada tanda pemisahnya ya. Nah, demikian untuk memahami formula VLOOKUP dengan dua syarat atau penggabungan VLOOKUP dengan if. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.